Ya, selamat datang rekan-rekan di video modul atau video tutorial mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek bersama saya Gelar Aditya Pratama. Saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Di pertemuan pertama atau video pertama ini, kita akan membahas tentang pengenalan UML terlebih dahulu. Mungkin sebelum masuk kelas ini, rekan-rekan sudah masuk atau sudah belajar terlebih dahulu tentang analisis perancangan yang terstruktur ya, yang menggunakan flow biasa. Tapi di mata kuliah ini agak berbeda, yaitu kita belajar analisis perancangan yang berorientasi objek. Mungkin sudut pandangnya ada agak berbeda gitu kan. Sudut pandangnya hampir 180 derajat berbeda sih antara yang terstruktur dan berorientasi objek. Nanti kita bahas di video ini. Oke. Oke, mungkin dari pengantarnya dulu aja. Sistem orientasi objek itu adalah sebuah sistem yang dibangun dengan metode berorientasi objek. Oke, jelas. Yaitu sebuah sistem yang komponennya dibungkus atau dienkapsulasi menjadi kelompok data dan fungsi. Oke, setiap komponen dalam sistem tersebut dapat mewarisi atribut dan sifat dan komponen lainnya yang dapat berinteraksi satu sama lain. Oke, keuntungan kita pakai orientasi objek nih ada beberapa, yaitu meningkatkan produktivitas, kecepatan pengembangan, kemudahan pemeliharaan, adanya konsistensi, dan meningkatnya kualitas perangkat lunak. Karena kita merancang ini memang tujuannya kan untuk membuat perangkat lunak ya. Nah, adanya konsistensi juga karena kita nanti belajar yang namanya model baru, bahasa model baru yang sudah disepakati oleh uh, orang umum di sana. Jadi kita menggunakan bahasa yang seragam gitu kan. Nah, kalau yang terstruktur yang mungkin rekan-rekan sudah pelajari sebelumnya, itu kan merupakan pendekatan formal untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kecil-kecil dulu ya, dibagi, dipecah-pecah kecil gitu. Ciri-ciri utama yang terstruktur yang lama nih ya, merancang berdasarkan modul gitu kan. Bekerjanya berdasarkan top down, dilakukan secara iterasi, terus kegiatan dilakukan secara paralel. Ini kalau yang terstruktur yang lama ya. Gitu kayak gitulah si perbedaannya. Oke, kita coba lihat slide selanjutnya dulu. Nah, ini nih perbedaannya yang terstruktur dan yang object oriented. Mungkin contohnya di sini ada sistem akademik ya. Ketika kita merancang gitu kan ya, merancang analisis dan merancang aplikasi sistem itu berdasarkan terstruktur, pasti berdasarkan fungsi atau proses. Jadi kalau ada sistem akademik, itu dilihat aja fungsinya apa aja di sistem akademik. Pengambilan kuliah, terus penjadwalan, penilaian, itu. Jadi dibaginya adalah sesuai fungsi, gitu kan. Itu yang terstruktur atau yang lama. Tapi di yang baru nih, yang baru kita pelajari ini, yang berorientasi objek, itu pembagiannya adalah berdasarkan objek atau konsep, gitu kan. Kalau kita lihat di sistem akademik nih, itu ada apa aja, gitu kan. Kita pecah sebagai objek-objeknya apa aja yang berhubungan dengan sistem akademik. Itu ada dosen, gitu kan ya. Ada jadwal, ada mahasiswa, ada kuliah, ada kontrak kuliah. Jadi memang sudut pandangnya berbeda gitu kan ya. Kita belajar yang lama itu, yang terstruktur, itu berdasarkan fungsi dan proses dipecahnya. Tapi kalau kita berorientasi objek, itu berdasarkan objek dan konsep gitu. Memang hampir 180% atau 180 derajat berbeda ya, si konsep-konsep yang terstruktur dan yang objek oriented. Juga mungkin rekan-rekan sudah belajar yang terstruktur itu adalah pemodelannya ya. Pemodelannya itu menggunakan flowchart kan ya. Flowchart dan ya seperti itu flowchart gitu. Tapi kalau di berorientasi objek, nanti kita kenal istilah baru dengan yang namanya UML gitu kan. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kalau fase analisis sistemnya gitu kan ya, dalam analisis berorientasi objek ini adalah pertama memberikan pemahaman tentang sistem yang sudah ada dan menemukan peluang untuk pengembangan sistem menjadi lebih baik serta memenuhi kebutuhan bisnis. Karena fase ini
menjadi acuan penting dalam proyek pengembangan sistem informasi. Oke, itu analisisnya ya. Lalu analisis berorientasi objeknya adalah menghilangkan pemisahan artifisial data dan proses. Sebaliknya, data dan proses yang ini maksudnya create, read, update, delete itu CRUD ya, CRUD itu diintegrasikan ke dalam konstruksi yang disebut objek. Jadi satu objek ini nanti punya punya proses CRUD masing-masing gitu kan ya. Nah, kita baru sekarang dibahas nih namanya Unified Model Language adalah standar pemodelan yang menyediakan model-model objek. Jadi kalau yang sebelumnya itu flowchart, di sini ada UML atau Unified Model Language. Kita bahas deh. UML itu atau berorientasi objek ini tuh erat dengan kelas dari objek gitu ya. Ada kaitannya lah dengan kelas dan objek. Jadi apa itu kelas dan objek? Kita bahas. Kelas itu adalah kumpulan dari objek-objek dengan karakteristik yang sama. Oke. Sebuah kelas akan mempunyai sifat atau atribut, kelakuan atau operasi atau metode, hubungan, relationship, dan arti atau value lah. Suatu kelas dapat diturunkan dan dari kelas lainnya, di mana atribut dan kelas semula dapat diwariskan kelas yang baru. Oke, jadi kelas itu adalah kumpulan dari objek-objek ya, yang karakteristik sama itu kata kuncinya dah. Lalu objek itu apa gitu kan ya. Nah, sekarang objek adalah abstraksi dan sesuatu yang mewakili dunia nyata seperti benda, manusia, satuan organisasi, tempat, kejadian, struktur, status, dan hal-hal yang bersifat abstrak. Itu objek. Terus objek merupakan suatu entitas yang mampu menyimpan informasi atau status dan mempunyai operasi atau kelakuan yang dapat diterapkan atau dapat berpengaruh pada status objeknya. Oke. Jadi kuncinya lah gini lah, objek itu adalah kelas itu adalah kumpulan objek gitu kan ya, yang karakteristiknya sama. Sedangkan objek adalah eh, contohnya benda atau satuan kerja atau tempat gitu kan, ya. Atau apa atau tempat atau kejadian gitu, struktur itu gitulah. Kita lihat di slide selanjutnya, contoh yang kelas dan objek itu seperti apa. Nah, mungkin ini nih. Jadi kita punya kelasnya itu adalah mobil ya, ini kelasnya mobil. Kelasnya mobil, objek-objeknya itu apa? Ada BMW i8, Tesla Model 3 ya, Audi A3 juga. Jadi si kelas ini adalah kumpulan objek-objek ini ada objek mobil, ada 3 mobil yang berbeda, tapi kelasnya apa? Kelasnya adalah mobil, dia punya sifat yang sama, gitu kan, karakteristik sama, yaitu mobil, anggaplah rodanya 4, gitu kan ya, bisa bergerak menggunakan mesin, gitu kan ya. Itu adalah si kelasnya nih, si kelasnya. Kelasnya adalah mobil, lalu ini mobil itu kumpulan dari objek-objek, yaitu objek mobil BMW ini, objek Tesla, dan objek Audi. Tapi jangan lupa, setiap objek-objek ini, gitu kan ya, dia mempunyai properti, gitu kan ya. Propertinya di sini adalah color atau warna, dan sunroof atau atap ya. Dilihat setiap objek punya color yang berbeda-beda, punya warna yang berbeda-beda gitu. Ada yang merah, biru, ini pink atau ungu gitu kan. Dan sunroof juga gitu kan. Tesla Model 3 ini nggak ada sunroofnya gitu. Tapi yang dua lagi ada. Jadi ini sifat, bisa dibilang juga properti itu sifat. Sedangkan metodenya atau fungsinya atau kelakuan yang bisa dia lakukan adalah horn dan steering. Jadi horn tuh bisa bisa klakson gitu, bisa bunyiin klakson dan juga bisa mengemudi, bisa belok-belok pakai steering gitu kan. Jadi diingat kembali gitu kan, ada kelas paling atas gitu kan ya. Bagiannya kecil-kecilnya adalah objek, yaitu BMW, Tesla, dan Audi. Tapi setiap objek ini punya properti atau sifat, juga punya metode atau kelakuan. Itu itu mungkin yang bakal kita bahas sampai mata kuliah ini berakhir adalah kelas dan objek, karena mata kuliah ini adalah analisis perancangan berorientasi objek. Jadi kita udah harus bisa membagi sesuatu menjadi objek-objek terkecil dan kita harus lihat sifatnya apa dan dia punya metode apa aja. Nah, di berorientasi objek ini kita kan dikenalkan dengan satu metode baru ya, atau notasi baru atau language baru gitu kan ya, untuk pembuatannya ya, diagramnya, yaitu adalah UML, Unified Model Language. Ini udah jadi kesepakatan orang-orang bahwa kalau yang terstruktur kita pakai yang namanya flowchart gitu kan. Tapi kalau
Di berorientasi objek ini kita pakai namanya UML. Di yang terstruktur, mau apapun kondisinya, satu diagramnya, flowchart, udah gitu kan, flowchart aja, nggak ada yang lain gitu kan, flowchart semua. Tapi ketika di berorientasi objek, kita mengenal istilah baru UML, Unified Modeling Language ya, kita punya diagram banyak nih, ada hampir 11 diagram gitu kan. 11 diagram ini digunakan untuk masing-masing tujuan gitu. Tidak, jadi ketika tujuannya ini pakai diagram ini, ketika tujuannya itu pakai diagram yang lain. Jadi tidak semuanya diagramnya sama, tapi kita pecah jadi 11 diagram yang berbeda untuk 11 tujuan yang berbeda juga gitu kan ya. Kita bahas satu-satu. Pertama, kita punya yang namanya use case diagram. Nah, use case diagram ini itu diagram pertama yang pasti dibuat pasti ada use case diagram. Itu untuk memodelkan proses bisnis. Jadi proses bisnis seperti apa tuh kita gambarkan dalam use case diagram ini. Hal pertama yang pasti dibuat atau pasti kita bikin use case diagram. Oke, terus yang kedua ada activity diagram. Dan activity diagram ini untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem. Jadi ketika kita sudah punya satu use case, gitu kan, dijelaskan kembali gitu kan aktivitas yang terjadi objek-objek itu oleh activity diagram. Jadi memang tujuannya sudah berbeda ya. Yang ketiga adalah sequence diagram. Itu untuk memodelkan pengiriman pesan, message antar objek. Nah, yang terjadi dalam activity diagram nih pasti ada aktivitas nih. Aktivitasnya kan pasti ada pengiriman message ya. Itu dijelaskan dalam sequence diagram. Jadi memang tujuannya berbeda lagi gitu kan ya. Lalu keempat, kita punya yang namanya kelas diagram. Itu untuk memodelkan struktur kelas. Kita sudah bahas sebelumnya contoh kelas dan objek kan ya. Nah, jadi ada kelas diagram ini untuk memodelkan struktur kelasnya ada apa aja dalam sistem ini tuh. Juga nomor kelimanya objek diagram untuk memodelkan struktur objek. Sama, jadi kelasnya seperti apa secara umum, lalu objek-objek kecilnya seperti apa. Itu digambarkan juga dalam sebuah diagram. Tadi kelas dan objek diagram. Lalu yang keenam, ada namanya communication diagram. Itu untuk memodelkan interaksi antar objek. Agak berbeda dengan sequence diagram, tapi mirip-mirip sebenarnya. Cuma berbeda dikit adalah, kalau di sequence diagram adalah pesannya yang kita garis bawahi, pesannya yang dikirim gitu kan. Tapi kalau yang nomor 6 ini, communication diagram ini, itu interaksi objeknya apa aja. Agak berbeda ya, tadi fokusnya kepada pesan, yang keenam fokusnya kepada interaksi. Terus yang ketujuh, kita punya state diagram untuk memodelkan perilaku objek dalam sistem. Ya. Terus kedelapan ada komponen diagram untuk memodelkan komponen objek. Jadi ada komponen-komponen lagi gitu kan dalam sebuah sistem tuh. Terus kesembilan adalah deployment diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi. Nah, mungkin ini lebih ke setelah jadi aplikasi nih ya, bagaimana strategi untuk ngedeploy-nya. Apakah disimpan ke dalam server kah gitu kan ya, ataukah kita deploy kalau kita punya aplikasi mobile, bagaimana aplikasi mobile itu sudah diangkat di upload ke Play Store gitu kan, lalu didistribusikannya gimana gitu kan. Ini di nomor 9 di deployment diagram. Yang ke-10 ada konseptual diagram untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di aplikasi. Oke, agak agak apa ya, agak konseptual gini ya, lebih ke proses bisnis mungkin gitu. 11 ada collaboration diagram untuk memodelkan interaksi antar objek. Mungkin agak mirip dengan 6 gitu kan, collaboration tuh. Seperti itu. Jadi di sini ada 11 diagram berbeda untuk 11 fungsi yang berbeda gitu kan ya. Apakah kita memakai semua? Jawabnya enggak semua. Jadi memang dalam dunia nyata, dalam pembuatan sistem informasi, perancangannya itu mungkin sampai 5 saja, sampai nomor 5 ini. Yang sering digunakan ya, yang sering digunakan tuh pasti sampai nomor 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Use case, activity, sequence, class, dan object. Rata-rata menggunakan sampai situ. Jadi, tapi kalau kita mau lebih advance, kita tambahkan sampai 11-11-nya gitu kan ya. Nah, mungkin kita belajar dulu semua gitu ya. Di video-video selanjutnya kita akan belajar satu-satu, masing-masing ini kita akan pelajari. Tapi mungkin yang paling sering dipakai oleh kebanyakan orang dalam pendokumentasian
perancangan perangkat lunak sampai 5 biasanya seperti itu. Oke, selesai mungkin video kali ini. Ini video hanya untuk pengenalan saja. Jadi mungkin review awalnya adalah sebelumnya mungkin rekan-rekan sudah belajar perancangan analisis dan perancangan terstruktur gitu kan ya. Itu berdasarkan fungsi dan proses, tapi sekarang kita berorientasi objek. Sudut pandangnya berbeda gitu kan ya, berbeda. Jadi kita sekarang orientasinya adalah objek dan kelas seperti itu. Tadi juga kita belajar anotasi baru, mungkin sebelumnya kita menggunakan flowchart yang terstruktur, tapi di berorientasi objek ini kita punya model baru namanya UML, Unified Model Language, yang terdiri dari 11 diagram yang berbeda gitu kan, 11 diagram yang macam-macam tadi, yang digunakan tiap fungsi ya beda diagram gitu kan ya, untuk memudahkan pemahaman seperti itu. Oke, mungkin cukup dulu untuk pertemuan satu ini atau video pertama ini sebagai pengenalan dulu untuk UML-nya ini. Nanti di video-video berikutnya kita akan membahas masing-masing diagram di UML itu. Dari mulai use case diagram, activity, sampai selanjutnya. Oke, saya kira cukup segitu saja untuk video kali ini. Kita bertemu kembali di video selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Oke, bersama saya Gelar Aditya Pertama. Terima kasih.